Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan akan menjelaskan tentang aspek perkembangan fisik anak di SD. Saya Budiani Utami dengan NIM 1807074. Ada ada Raka Nugraha 1806788 dan Tri Yuliantoro 1803733. Mulai dari pengertian. Nah, pengertian perkembangan fisik itu merupakan suatu perubahan yang terjadi pada manusia, pada anak usia dasar meliputi pertumbuhan, tinggi, dan berat badan. Perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Lalu ada aspek perkembangan fisik. Yang pertama itu ada perkembangan anatomis dan perkembangan fisiologis. Yang pertama perkembangan anatomis itu perkembangan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajakan badan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernafasan. Lalu ada persyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Lalu selanjutnya perkembangan fisik itu menurut para ahli ada dari Kuhlen dan Thomson. Yang perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama itu ada sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Yang terakhir ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Lalu ada perkembangan fisik ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Yang pertama, perkembangan motorik kasar itu seperti kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat. Itu contoh-contohnya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh proses kematangan anak, karena proses kematangan setiap anak itu berbeda. Jadi, laju perkembangannya juga berbeda-beda di antara anak-anak yang lainnya. Tidak sama gitu antara satu anak dengan anak yang lainnya. Yang kedua ada perkembangan motorik halus. Ini tuh perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Nah, kesempatan perkembangan pada aspek ini itu dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih, kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh gerak motorik halus. Lalu selanjutnya, secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik itu dibedakan atas 2. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu sifat jasmaniah yang diwariskan oleh orang tuanya. Lalu yang kedua itu ada kematangan. Nah, di kematangan ini walaupun si anaknya itu diberi gizi yang baik, tetapi kalau kematangannya itu belum sempurna, itu akan tertunda gitu ya perkembangannya. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Yang pertama ada kesehatan. Kesehatan anak ini sangat penting juga ya, karena jika kan ada juga anak-anak yang sering sakit-sakitan atau fisiknya itu kurang kuat, jadi mempengaruhi juga terhadap perkembangan anak tersebut. Lalu ada yang kedua itu dari makanan. Makanan ini anak itu harus mengkonsumsi makanan yang mempunyai gizi yang tinggi yang bisa mempengaruhi perkembangannya juga ya. Jadi jangan anak itu jangan keseringan dikasih makan yang zat-zatnya itu bisa mempengaruhi perkembangannya menjadi buruk gitu ya. Kayak misalkan kayak micin gitulah pokoknya. Jadi kasihnya kayak bervitamin, terus kayak berkarbohidrat, berprotein gitu.
Lalu ada dari stimulasi lingkungan. Nah, stimulasi lingkungan ini jadi dipengaruhi perkembangan anak juga dipengaruhi oleh lingkungannya gitu. Kalau misalkan di lingkungannya baik, mungkin perkembangan fisiknya pun akan baik. Tetapi jika jika keadaan lingkungannya itu buruk, bisa juga mempengaruhi fisik anak tersebut. Lalu dilanjutkan oleh Tri. Ya, baiklah. Selanjutnya ada 10 faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama adalah keluarga. Jadi di dalam perkembangan peserta didik, terutama anak SD ini, peran keluarga sangat penting ya, baik itu ayah ataupun ibu si anak tersebut. Jika si anak tersebut, si kedua ayah atau ibu si anak tersebut memiliki faktor lingkungan yang tidak mendukung, misalnya suka meminum minuman yang beralkohol, suka merokok, ataupun menggunakan zat-zat yang tidak diperbolehkan di dalam tubuh, maka juga akan akan memperlambat pertumbuhan dari si anak didik. Misalkan si ibunya tuh sedang mengandung si anaknya, nah akan berdampak ke pertumbuhan janin si ibunya dan anaknya kelak nanti. Selain itu, selain faktor lingkungan dari keluarga, juga dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan dari kedua ayah ataupun ibu si anak tersebut. Misalnya, apabila si fisik yang dimiliki oleh ayah tersebut, ayah si anak itu yaitu cukup tinggi, maka bisa jadi si anak tersebut tuh memiliki tinggi yang sama juga seperti si ayahnya. Ataupun misalnya apabila si anaknya tuh apabila si ibunya tuh memiliki tinggi yang tidak setinggi si ayahnya, maka si anaknya pun juga akan memiliki tinggi yang hampir sama seperti si ibunya. Jadi faktor bawaan dari ayah dan ibu sangat mempengaruhi dalam si perkembangan peserta didik. Yang kedua, gizi. Nah, gizi di sini yaitu meliputi makanan-makanan yang dikonsumsi oleh si anak tersebut. Apabila gizi si anak tersebut tercukupi, maka perkembangan fisik dari si anak tersebut dapat tercapai. Sedangkan apabila si anak tersebut memiliki gizi yang cukup rendah, maka si anak tersebut tuh akan memiliki perkembangan fisik yang lambat dan akan mengganggu ke aktivitas-aktivitasnya. Setelah itu, yang ketiga, ada gangguan emosional. Nah, gangguan emosional ini, dia tuh contohnya peserta didik yang terlalu senang menghadapi gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya kemampuan si psikologis anak tersebut akan terganggu, dan akibatnya dari gangguan emosional yang diterima anak tersebut tuh, maka akan berdampak kepada si hormon pertumbuhan anak tersebut yang mengakibatkan perkembangan fisik anak tersebut akan menjadi terganggu. Selanjutnya, yang keempat ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini sangat mempengaruhi faktor perkembangan peserta didik. Contohnya, yang selalu kita jumpai, yaitu anak laki-laki yang memiliki tumbuh tinggi yang lebih pesat dibandingkan anak yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, yang kelima, status sosial ekonomi. Nah, maksud di sininya tuh, mengapa sih perkembangan fisik si anak didik tersebut dapat menjadi berpengaruh kepada si tumbuh kembang anak tersebut? Contohnya, misalnya saya ambil, apabila seseorang tersebut memiliki status ekonomi yang lumayan tinggi, maka si anak tersebut tuh tidak perlu takut dalam hal perkembangan fisik, dikarenakan
seperti yang telah saya jelaskan tadi, hal ini juga termasuk ke dalam aspek gizinya, yaitu tercukupnya gizi oleh anak tersebut. Nah, mengapa saya memasukkan gizi ke dalam status sosial ekonomi? Jadi, misalkan kehidupan ekonomi anak tersebut yaitu tercukupi yang bisa kita sebut sangat tinggi, akan si anak tersebut tuh akan dapat untuk memakan makanan yang sehat ya, yang memang sesuai dengan gizi si anak tersebut. Nah, apabila si anak tersebut tuh sedang berada di status sosial si ekonomi keluarga yang menengah ataupun cukup rendah, maka si akan berpengaruh kepada si gizi tersebut, yaitu si anak-anak akan kesulitan memperoleh gizi yang cukup yang berakibat kepada terhambatnya perkembangan fisik anak-anak. Selanjutnya kesehatan. Telah dijelaskan ya tadi oleh pemateri selanjutnya. Kesehatan ini misalnya yaitu apabila si kesehatan anak tersebut tuh terganggu, maka pertumbuhannya itu akan terhambat juga. Berbeda dengan si anak tersebut yang memang bisa dikatakan sehat, tidak terdapat penyakit, maka perkembangan fisik si anak tersebut itu dapat berjalan dengan sesuai dengan waktunya dan tidak akan terhambat. Selanjutnya, yang ketujuh, ada pengaruh bentuk tubuh, di mana bentuk tubuh ini sangat juga berperan terhadap perkembangan fisik si anak didik, yaitu misalnya bentuk tubuh yang mesomorph, ektomorph, ataupun endomorph, yaitu akan mempengaruhi dari si besar atau kecil dari si tubuh anak tersebut. Yaitu yang ke-8, ada pertumbuhan sistem syaraf. Dalam hal ini, yaitu si pertumbuhan syaraf dan kemampuan si peserta didik itu membuat inteligensi ataupun kecerdasan si anak tersebut akan meningkat dan mendorong timbulnya tingkah-tingkah laku yang lain. Jadi semakin baik kemampuan pola berpikir anak atau inteligensi itu, yaitu maka si pertumbuhan sistem syaraf yang dimiliki oleh anak tersebut akan berdampak kepada perkembangan fisik peserta didik, yaitu telah dicontohkan tadi, misalnya kemampuan motorik kasar ataupun si motorik halus tersebut. Selanjutnya, yang ke-9, ada pertumbuhan otot-otot. Jadi, dalam hal ini, yaitu peningkatan tegangan otot, peserta didik dapat menimbulkan perubahan ataupun peningkatan berbagai macam kemampuan, kekuatan jasmaninya. Yaitu perubahan ini tampak sangat jelas pada peserta didik yang sehat dari tahun ke tahun. Yaitu selain itu semakin banyaknya keterlibatan siswa di dalam permainan ataupun berbagai macam-macam ataupun misalnya membuat aktivitas-aktivitas yang lainnya, yaitu maka akan semakin meningkat tujuh kualitas dan kuantitas dari masa ke masa. Peningkatan dan pengembangan keterampilan peserta didik tersebut akan bergantung pada kualitas sistem syaraf yang dimiliki oleh otak anak tersebut. Jadi ada saling keterkaitan antara si pertumbuhan otot dan pertumbuhan sistem syaraf anak tersebut. Selanjutnya, yang ke-10, ada perubahan struktur jasmani. Jadi dalam hal ini, perubahan fungsi kelenjar endokrin, yaitu seperti adrenalin, meliputi bagian ginjal ataupun memproduksi berbagai macam hormon, termasuk hormon seks dan kelenjar pituitari atau kelenjar bagian bawah otak memproduksi dan
mengatur berbagai hormon, termasuk hormon pengembang indung telur dan sperma. Juga menimbulkan, dari adanya tersebut akan menimbulkan pola-pola tingkah laku yang baru di peserta didik ketika menginjak usia di atas anak-anak, yaitu usia remaja. Yaitu selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya teman-teman, ada berbagai macam si karakteristik anak usia SD yang berkaitan dengan perkembangan fisik, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama, anak SD senang bermain. Jadi, dalam hal ini, si pendidik itu diharuskan paham dengan si perkembangan anak, memberikan aktivitas fisik dengan melakukan model bermain, yaitu materi pembelajarannya itu bisa dibentuk dengan menggunakan games. Terutama pada siswa kelas SD yang bawah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, yang masih kental dengan zona bermainnya. Sehingga rancangan model pembelajaran berkonsep bermain yaitu dapat terlaksana dengan baik dan akan berdampak ke perkembangan fisik anak tersebut. Yang kedua, anak SD senang bergerak. Jadi, anak-anak usia SD sangat berbeda dengan usia dewasa yang senang melakukan aktivitas duduk ataupun hal-hal yang seperti duduk ataupun yang lainnya selama berjam-jam. Namun, berbeda hal dengan anak-anak yang senang melakukan aktivitas bergerak dibandingkan dengan diam. Nah, misalnya saja, si anak-anak tersebut tidak akan betah apabila disuruh duduk selama 30 menit. Dan anak-anak tersebut malahan akan melakukan aktivitas yang lainnya seperti bergerak ataupun yang lain-lain jika memang bagi si anak tersebutnya itu sudah membosankan. Selanjutnya, yang ketiga, anak SD senang melakukan aktivitas atau senang beraktivitas. Anak SD yaitu senang beraktivitas, umumnya mengelompok dengan teman-teman sebaya ataupun seusianya. Konsep pembelajaran kelas yang dapat dibuat yaitu dengan menggunakan model kelompok, yaitu pendidik memberikan materi, yaitu tugas-tugas yang harus dikerjakan bersama dengan teman-temannya. Nah, tugas tersebut yaitu dapat berbentuk gabungan dari unsur psikomotor, yaitu aktivitas pergerakan anak yang melibatkan unsur kognitif, misalnya menembak, shooting. Jadi dalam kognitifnya itu digabungkan dengan aktivitas fisik anak. Misalnya si anak tersebut sedang mempelajari pelajaran penjaskes misalnya. Nah, si anak tersebutnya tuh melakukan kemampuan kognitif, yaitu berpikir bagaimana sih memainkan bola. Nah, aktivitas fisiknya tuh yaitu dengan menendang bola tersebut. Nah, jadi ada kaitan antara kognitif dan perkembangan fisik si anak. Selanjutnya, yang keempat, anak SD senang melakukan aktivitas praktik. Nah, sudah jelas ya, si anak didiknya tuh jika kita sangkut pautkan dengan yang aspek yang kedua tersebut, yaitu senang bergerak, yaitu ada kaitannya, yaitu di mana si anak-anak tersebut lebih senang melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti praktik dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan dari si gurunya itu. Nah, oleh karena itu, si gurunya itu harus mampu mengkombinasikan kemampuan fisik si anak tersebut dengan aspek kognitif, yaitu kemampuan berpikir. Dengan adanya si aktivitas praktik tersebut, maka perkembangan fisik pada anak dapat berjalan sesuai dengan keinginan si pendidik tersebut. Next.
Nah, selanjutnya ada perkembangan fisik siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama, anak usia kelas 1 SD yaitu berada dalam periode peralihan dari pertumbuhan cepat masa kanak-kanak awal ke satu fase perkembangan yang lebih lambat. Nah, hal ini dibuktikan dengan ukuran tubuh anak-anak yang relatif kecil selama tahun-tahun awal di SD. Yang kedua, usia 9 tahun atau kelas 3. Biasanya, pada usia 9 tahun ini, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan lebih relatif sedikit lebih pendek dan lebih langsing jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Yang ketiga, ada akhir kelas 4. Pada umumnya, anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan pada si akhir kelas 4, yaitu dengan dibuktikan dengan lengan dan kaki mulai tumbuh cepat. Selanjutnya, pada kelas 5, umumnya anak perempuan itu lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki tersebut memulai lonjakan pertumbuhan pada usia sekitar 11 tahun. Yaitu selanjutnya, pada kelas 6 ataupun menjelang awal kelas 6, yaitu kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka, yaitu dibuktikan dengan periode pubertas yang ditandai dengan menstruasi yang umumnya dimulai pada usia 12 sampai 13 tahun pada anak perempuan, dan anak laki-laki memasuki masa pubertas dengan ejakulasi atau biasa kita sebut dengan mimpi basah yang terjadi pada anak usia 13 sampai 16 tahun, anak laki-laki usia SD. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diserahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan pertumbuhan dan ciri-ciri fisik anak usia SD. Nah, pertumbuhan dan ciri-ciri fisik anak usia 6 tahun. Yang pertama, pertambahan berat badannya 1,8 sampai 2, kg per tahun. Berat badan 17,3 sampai 20,5 kg. Nah, yang kedua, pertambahan tinggi 5,1 sampai 6,1 cm per tahun. Tingginya rata-rata 106,7 sampai 116,8 cm. Nah, yang ketiga, rata-rata denyut nadi 90 sampai 110 kali per menit. Nah, yang keempat, kecepatan pernapasan berkisar dari 20 sampai 30, bergantung pada kegiatan dan keadaan emosi. Nah, yang kelima, suhu tubuh stabil pada 36,6 derajat sampai 37,4 derajat Celcius. Yang keenam, ukuran kepala kira-kira hampir sama dengan ukuran orang dewasa. Nah, yang ketujuh, membutuhkan kurang lebih 1.800 kalori per hari. Yang kedelapan, ketajaman penglihatan 20/20. Lalu yang kesembilan, penelusuran penglihatan dan penglihatan teropong sudah berkembang dengan baik. Selanjutnya, ada pertumbuhan dan ciri-ciri fisik usia 7 tahun. Nah, yang pertama, kenaikan berat badan cenderung hanya sedikit, 2,7 kilo per tahun adalah wajar. Berat badan umur 7 tahun kira-kira 22,7 sampai 25 kg. Nah, yang kedua, tinggi badan meningkat kurang lebih 6,25 cm per tahun. Anak perempuan kurang lebih 110 sampai 116,3 cm. Anak laki-laki 115 sampai 124 cm. Nah, yang ketiga, pertumbuhan fisik berlangsung pelan dan stabil.
Dan lalu yang keempat, postur tubuh semakin tegak, tangan dan kaki bertambah panjang, menjadikan anak usia 7 tahun kelihatan ramping dan tinggi. Lalu yang kelima, tingkat energi datang dan pergi, naik turun antara semburan energi dan jeda kelelahan sementara. Lalu yang keenam, masih terkadang terkena penyakit flu dan penyakit ringan lainnya. Lalu yang ketujuh, bola mata terus berubah ukurannya. Lalu yang kedelapan, warna rambut sering menjadi lebih gelap. Dan yang kesembilan, gigi bayi tarsus digantikan dengan gigi permanen. Lanjutnya. Nah, selanjutnya ada tugas perkembangan fisik anak usia SD. Belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Selama waktu ini anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, pertumbuhan otot dan tulang anak berlangsung dengan cepat. Mereka memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk beraktivitas dan bermain. Mereka dapat melakukan permainan dengan aturan tertentu. Makin tinggi tingkat kelas anak di sekolah, makin jelas ciri khas aturan permainan yang harus mereka patuhi. Iya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang materi aspek perkembangan fisik anak di SD. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.